Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas contoh-contoh soal ujian sekolah karena kalian sebentar lagi akan mengikuti ujian sekolah. Nah, soal-soal ini adalah contoh-contoh soal IPA yang biasa keluar untuk ujian sekolah. Jadi materi-materinya adalah materi yang sudah kita pelajari di kelas 7, 8, dan di kelas 9. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Untuk materi pengukuran. Nah, materi pengukuran ini adalah sub materi bahasan yang sudah kita pelajari di kelas 7. Kita langsung ke soalnya. Perhatikan tabel berikut. Ada disajikan sebuah tabel tentang pasangan besaran, satuan, dan alat ukurnya. Pertanyaannya adalah besaran turunan satuan dalam SI dengan alat ukur yang benar ditunjukkan oleh jadi materi yang dibahas untuk soal yang pertama ini adalah tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, terlebih dahulu kita akan memulai dari memahami apa itu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang dapat langsung diukur atau besaran yang tidak bergantung pada besaran lain. Jadi semua besaran, jika besaran itu bisa langsung diukur dan tidak membutuhkan besaran lain untuk memperoleh nilai besaran tersebut, maka besaran itu disebut sebagai besaran pokok. Nah, sebelumnya apa itu besaran? Besaran itu adalah segala sesuatu yang bisa dinyatakan dengan angka. Nah, apapun yang bisa kita ukur, apa yang bisa kita nyatakan dalam bentuk angka atau nilai, itu disebut sebagai sebuah besaran. Nah, pasangan dari sebuah besaran itu disebut sebagai satuan, atau nilai dari sebuah besaran disebut sebagai satuan. Kembali ke besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7. Yang pertama adalah waktu. Satuan internasionalnya adalah skon. Yang kedua suhu. Satuan internasionalnya adalah Kelvin. Kemudian massa, satuan internasionalnya kilogram. Lalu intensitas cahaya, satuan internasionalnya adalah kandela atau biasa ditulis dengan CD. Kemudian jumlah zat, satuannya mol. Lalu kuat arus listrik, satuannya ampere, dan terakhir adalah panjang, satuannya meter. Jadi untuk materi besaran pokok dan besaran turunan, kalian perlu menghafalkan 7 besaran pokok ini terlebih dahulu, karena untuk bisa mengerjakan soal-soal pada besaran turunan itu berasal dari besaran pokok terlebih dahulu. Nah, setelah besaran pokok, besaran selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Atau lebih mudahnya, besaran turunan itu adalah besaran yang jika kita ingin menentukan berapa nilainya, kita harus melihat dulu besaran-besaran pokok. Kita harus mengetahui berapakah besaran-besaran pokoknya. Contohnya misalkan luas, kecepatan, kelajuan. Nah, itu semua adalah contoh besaran turunan. Besaran-besaran yang ada pada tabel di soal yang pertama ini adalah contoh-contoh besaran turunan juga. Yang pertama ada kelajuan, satuannya untuk satuan internasional kelajuan itu adalah meter per sekon. Kemudian ada massa jenis,
satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Volume satuannya adalah meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, berat ini adalah gaya, satuannya adalah Newton ya. Nah, sekarang kita akan mulai menjawab untuk soal yang pertama. Manakah pasangan besaran turunan satuan dalam SI dan alat ukur yang tepat ya? Kita lihat untuk pernyataan yang pertama. Kelajuan satuannya meter per sekon, ini sudah tepat. Alat ukurnya speedometer ya, ini juga sudah tepat ya. Speedometer itu adalah alat ukur yang biasa, alat ukur kelajuan yang ada pada kendaraan bermotor atau di mobil juga, itu namanya adalah speedometer. Kemudian pernyataan yang kedua, kita lihat massa jenis satuannya kilogram per meter pangkat 3, ini sudah tepat satuannya. Alat ukurnya hidrometer, ini salah ya. Jadi alat ukur massa jenis itu bukan hidrometer. Hidrometer itu adalah alat untuk mengukur kelembapan. Kemudian pernyataan yang ketiga, volume. Volume satuan internasionalnya adalah meter pangkat 3, ini sudah tepat. Alat ukurnya gayung. Oke, boleh ya. Volume itu bisa kita ukur dengan menggunakan gayung. Kemudian pernyataan yang terakhir, gaya berat satuannya adalah Newton, alat ukurnya adalah dinamometer. Oke, ini juga sudah tepat. Jadi pernyataan yang tepat itu adalah pernyataan 1, 3, dan 4. Sekarang kita lihat pilihannya. Yang ada pernyataan nomor 2 itu sudah jelas salah. A, B, dan D ada pernyataan nomor 2-nya, sehingga jawaban yang tepat adalah C. Jadi kalian perlu untuk mengingat materi yang ini tentang 7 besaran pokok beserta pasangan satuan internasionalnya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 untuk materi zat dan karakteristiknya. Nah, untuk materi yang ini, zat dan karakteristiknya ini kita sudah pelajari di kelas 8 ya, bersama dengan materi unsur senyawa dan campuran. Oke, kita langsung ke soalnya. Perhatikan tabel berikut. Jadi disajikan sebuah tabel yang berisi 1, 2, 3, 4, 5 pernyataan. Oke, ada sebuah tabel dengan 5 pernyataan tentang asap pabrik, air, dan batu. Jadi ada 3 wujud zat, yaitu asap pabrik untuk mewakili wujud gas, air untuk mewakili wujud cair, dan batu untuk benda padat. Nah, ada beberapa pernyataan. Kemudian pertanyaannya adalah pernyataan sifat benda yang tepat adalah. Oke, jadi kita diminta untuk memilih manakah pernyataan sifat-sifat dari asap pabrik sebagai wujud gas ini, air sebagai wujud zat cair, dan batu sebagai wujud zat padat ini, manakah pernyataannya yang tepat. Oke. Nah, kita lihat satu-satu pernyataannya. Untuk pernyataan yang pertama, asap pabrik dikatakan bahwa ikatannya sangat lemah. Oke, sedangkan air volumenya tetap, sedangkan batu bentuknya tetap. Nah, untuk pertanyaan yang ini kalian perlu untuk mengingat tentang bagaimanakah sifat ikatan partikel pada zat, gas, cair, dan padat. Nah, Ibu akan perlihatkan kembali sebuah gambar yang bisa membantu kalian untuk memudahkan memahami sifat-sifat dari zat padat, gas, dan cair karena ikatan-ikatan partikelnya. Oke.
Oke, yang pertama untuk benda padat. Nah, di gambar yang ini contohnya adalah kayu, ya, sedangkan di soal contohnya itu adalah batu. Perhatikan ikatan-ikatan partikelnya. Partikel-partikel pada benda padat itu atau benda yang berwujud padat itu sangatlah rapat, berikatan dengan sangat kuat dan sangat rapat. Nah, ciri-cirinya memiliki pola yang teratur, kemudian saling berdekatan serta berikatan secara kuat. Karena ikatan partikelnya sangat rapat dan sangat kuat, menyebabkan sifat dari benda padat itu kaku dan sulit untuk dibentuk, atau dia sifatnya volumenya tetap, tidak dapat berubah volumenya sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Karena ikatan partikelnya itu sangat rapat dan sangat kuat. Berbeda dengan zat cair, coba kita perhatikan pada ikatan partikel zat cair. Partikel-partikelnya itu berikatan cukup renggang atau agak renggang, bergerak secara acak. Jadi partikel-partikelnya ini bisa bergerak secara acak karena masih ada ruang di antara setiap partikel ini. Nah, meskipun ini agak dekat, tapi tidak serapat dan sedekat dengan ikatan partikel pada benda-benda berwujud padat, ya. Ikatannya tidak terlalu kuat. Nah, dan akibat dari ikatan partikel yang cukup renggang ini adalah zat cair ini mudah mengalir dan dapat berubah bentuk sesuai dengan dimanakah dia berada, mengikuti wadahnya. Berbeda lagi dengan zat gas, kita bisa perhatikan sangat jelas bagaimanakah ikatan partikel pada zat gas. Ikatannya itu sangatlah, partikel-partikelnya posisinya itu sangatlah renggang. Nah, bergerak secara acak dan sangat renggang, ikatannya sangat lemah yang menyebabkan partikel gas ini sangat mudah untuk bergerak secara bebas dan berubah bentuk, ya. Inilah yang menyebabkan mengapa partikel gas itu melayang-layang di udara dan bisa mengisi dimanapun ruang-ruang yang ada di bumi, karena ikatan partikel gas ini sangatlah renggang dan mudah bergerak bebas. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Kita perhatikan manakah pernyataan yang tepat tentang wujud zat padat, gas, dan cair yang dicontohkan dengan asap pabrik, air, dan batu. Oke, kita lihat soal pernyataan yang pertama, asap pabrik. Ikatannya sangat lemah. Oke, kita lihat gas ini. Oke, tepat, ya. Oke, yang ini sudah tepat. Kemudian volumenya tetap. Karena gas ikatannya renggang sehingga volumenya itu bisa berubah-ubah. Berarti ini pernyataannya salah. Karena ini sudah salah, berarti pernyataan nomor 1 ini pasti salah. Sekarang kita lihat ke pernyataan nomor 2. Gas, jarak antar partikelnya sangat berjauhan. Oke, kita lihat gambarnya sangat berjauhan, berarti pernyataan yang ini sudah tepat. Kemudian yang kedua, ikatannya kurang kuat, air. Oke, sedikit, ya, tidak terlalu kuat, ya, berarti ini juga sudah tepat. Batu, bentuknya berubah-ubah. Apakah batu bisa berubah-ubah bentuknya? Nah, ternyata tidak, karena ikatan partikelnya sangat kuat. Berarti pernyataan nomor 2 ini juga sudah salah. Nah, pada saat kalian mengerjakan soal apapun itu, kalian harus memperhatikan efisiensi waktu atau banyaknya waktu yang kalian butuhkan untuk mengerjakan soal. Jika kalian mendapatkan soal-soal yang bentuk pernyataan seperti ini, untuk mempercepat waktu kalian hanya perlu melihat pilihan jawabannya saja. Ini kan sudah ada 2 pernyataan yang salah. 1 dan 2 ini adalah pernyataan yang salah. Nah, kita tinggal melihat di manakah pilihan jawaban yang ada pernyataan 1 dan 2 untuk kita coret sebagai jawaban yang salah. Nah, kita lihat ini ada 1, kemudian
Oke, kemudian ini ada yang keliru tadi. Untuk soal nomor 1, ini batu ya. Oke, batu itu bentuknya tetap ya. Harusnya ini sudah tepat. Oke. Berarti yang ini kan. Kemudian air volumenya tetap. Tidak ya, dia bisa berubah-ubah. Manakah yang ada pernyataan 1? Oke, pernyataan 2 ini dihilangkan. Berarti ini sudah tidak tepat ya. Ini dicoret. Kemudian ini sepertinya ada yang salah dengan pilihan jawabannya. Kita periksa saja setiap pernyataan ini. Tapi kalau kalian mendapatkan soal yang seperti ini, caranya seperti itu. Kalian tinggal melihat manakah pernyataan yang salah. Nah, baru kalian cocokkan dengan pilihan jawabannya. Jika pernyataan yang salah itu ada di salah satu pilihan jawaban, berarti itu tinggal kita coret untuk sebagai jawaban yang salahnya ya. Kemudian kita cek kembali satu-satu, karena sepertinya ada yang keliru dengan pilihan jawabannya. Oke, yang pertama asap pabrik volumenya berubah. Oke, ini tepat. Kemudian susunan partikelnya kurang teratur. Oke, sedikit acak. Oke, bergerak acak. Oke, berarti dia agak teratur. Kemudian katanya sangat kuat. Oke, sudah tepat. Kemudian batu volumenya tetap. Oke, ikatannya kurang kuat. Oke, bentuknya berubah. Oke. Kemudian nomor 5, susunan partikelnya teratur. Ini salah. Ya. Bentuknya tetap. Ini juga salah. Ikatannya sangat kuat. Oke, ini benar. Jadi harusnya pernyataan yang benar itu 3 dan 4. Mana 3 dan 4? Oke. Kita lihat kembali yang pertama. Oke. Oh iya. Ya, kita harus lebih memperhatikan soalnya. Kita lihat kembali yang ini. Ya. Dikatakan di sini adalah volumenya tetap, ya. Volume dan bentuk itu harus bisa kita bedakan ya. Volume itu adalah banyaknya isi atau banyaknya zat, sedangkan bentuk itu adalah seperti apa penampakannya. Nah, sedangkan zat cair yang mudah berubah itu adalah bentuknya, sedangkan volumenya tetap. Misalkan seperti ini, ada sebuah air di dalam gelas. Kemudian kita tumpahkan ke dalam piring hingga air yang ada di dalam gelas itu habis. Nah, banyaknya air yang ada di dalam gelas yang berpindah ke dalam piring itu sama, artinya volumenya tetap. Tetapi bentuk dari zat cairnya itu berbeda. Yang sebelumnya ketika dia berada di dalam gelas itu bentuknya berbentuk gelas. Kemudian ketika dituangkan ke dalam piring, maka bentuknya berubah mengikuti bentuk piringnya. Oke. Nah, sedangkan di pernyataan yang ini dikatakan volumenya tetap, berarti pernyataan ini sudah tepat. Sehingga jawaban yang tepat adalah pernyataan 1, 3, dan 4. Yang B. Sisanya itu adalah pernyataan yang salah ya. Oke. Ya, selanjutnya soal nomor 3. Masih submateri yang sama tentang zat dan karakteristiknya. Untuk materi zat dan karakteristiknya ini kita pembahasannya selain di kelas 8, ada juga kita bahas di kelas 9 pada materi sifat zat dan berdasarkan ikatan partikelnya ya.
Sekarang kita ke soal nomor 3. Perhatikan tabel berikut ini. Jadi disajikan lagi sebuah tabel yang berisi 6 pernyataan. Kolom yang pertama itu ada sebuah peristiwa, sedangkan kolom yang kedua tentang apa nama perubahannya. Nah, pertanyaannya, pada tabel di atas yang sesuai dengan contoh peristiwa dan nama perubahan ditunjukkan oleh nomor ya. Jadi pada soal yang ketiga ini, kalian diminta untuk memilih manakah pasangan yang tepat tentang contoh peristiwanya dengan nama perubahannya. Mana pasangan yang tepat? Oke. Nah, ini berkaitan dengan dua jenis perubahan pada zat. Ada yang namanya perubahan fisika dan ada yang namanya perubahan kimia. Nah, kita bahas sedikit materinya. Yang pertama adalah perubahan fisika. Nah, perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Misalkan kita melakukan perlakuan pada sebuah benda atau zat, tetapi inti dari susunan komposisi dari materi itu tetap, berarti itu disebut sebagai perubahan fisika. Nah, contoh dari perubahan fisika ini adalah perubahan dari segi bentuknya. Misalkan pada saat kita memotong kayu, menggunting kertas, nah susunan unsur dari kertasnya itu tetap sama, komposisi unsurnya, partikelnya itu sama, senyawanya tetap sama pada saat sebelum dan sesudah kita gunting, tetapi yang berbeda adalah bentuknya. Jadi contoh perubahan fisika itu adalah perubahan pada bentuk. Perubahan yang kedua adalah perubahan kimia. Nah, berbeda dengan perubahan fisika, perubahan kimia itu adalah perubahan pada sebuah materi atau zat, tetapi dia menyebabkan adanya zat yang baru atau menghilangkan zat yang sebelumnya ada pada materi tersebut. Jadi perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru atau mengurangi atau menghilangkan zat atau komposisi yang sebelumnya ada pada materi tersebut. Nah, apa contoh dari perubahan kimia ini? Contohnya misalkan besi yang berkarat. Sebelumnya besi itu yang tidak berkarat itu tidak ada warna yang karatnya, tidak ada warna karatnya, tidak ada baunya, tapi setelah berkarat, kemudian di besi itu muncul semacam sebuah materi yang berwarna kuning dan berbau. Nah, itulah zat baru yang dihasilkan dari proses pengkaratan. Sehingga contoh dari perubahan kimia itu adalah perubahan pada benda akibat proses pengkaratan. Nah, yang kedua adalah proses fermentasi. Misalkan kita membuat tape dari singkong. Nah, singkong yang semula rasanya manis, kemudian setelah kita fermentasi dengan menambahkan ragi, rasa dari tape ini berubah menjadi manis dan sedikit asam. Nah, itu membuktikan bahwa terdapat perubahan komposisi dari materi tersebut, dari singkong tersebut yang semula rasanya manis saja, kemudian setelah fermentasi bertambah rasanya menjadi asam. Berarti itu membuktikan bahwa ada zat baru yang dihasilkan dari proses fermentasi. Nah, sekarang kita lanjut ke
soalnya saja, kita tidak usah berlama-lama membahas itu. Intinya kalian harus paham bahwa pada perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Tidak ada yang berubah pada komposisi unsur yang ada di dalam materinya. Sedangkan perubahan kimia itu dia menghasilkan zat baru yang dibuktikan dengan apakah sifat dari materi ini berubah dari sebelumnya atau tidak. Jika sifatnya berubah, jika rasanya berubah, berarti itu adalah perubahan kimia. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama, susu yang dibuat dari keju. Nah, kita lihat susu yang sebelumnya, kalau susu sapi sebelumnya rasanya tawar, kemudian setelah menjadi keju, bentuknya dari cair menjadi padat, kemudian rasanya sedikit asam. Berarti ada yang berubah dari komposisi susu tersebut menjadi keju, sehingga untuk pernyataan yang pertama ini adalah perubahan kimia. Oke, ini sudah tepat ya. Jadi pasangan yang pertama ini pernyataannya sudah tepat. Kemudian yang kedua, kayu dibuat menjadi kursi. Oke, kita lihat kayu dibuat menjadi kursi. Apakah wujudnya berubah? Nah, kayu dan kursi itu wujudnya tetap zat padat, yang berubah hanyalah bentuknya saja. Artinya tidak ada perubahan komposisi di dalam wujud kayu menjadi kursi ini, yang ada hanyalah perubahan bentuk saja. Wujudnya tidak berubah. Kayu padat, kursi juga padat. Warnanya coklat, menjadi kursi juga tetap warnanya coklat, yang berubah hanya bentuknya saja. Sehingga peristiwa kayu dibuat menjadi kursi ini adalah perubahan fisika ya. Sedangkan pada pernyataan nomor 2 ini dikatakan kayu dibuat kursi ini adalah perubahan kimia. Berarti jawaban yang pernyataan kedua ini adalah salah. Nah, seperti yang Ibu sudah katakan sebelumnya, untuk soal-soal yang memiliki pernyataan seperti ini, kalian harus bisa mengatur waktu seefisien mungkin agar kalian tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Cara cepatnya adalah kalian lihat pernyataan yang sudah kalian jawab, baru kalian cocokkan dengan pernyataan A, B, pilihan jawabannya A, B, C, dan D-nya. Pernyataan yang kedua ini salah, berarti pernyataan pilihan jawaban yang memiliki angka 2 berarti itu adalah jawaban yang salah. Kita cross check, kita lihat bagian A ini ada nomor 2-nya, berarti ini salah. Kemudian B ini juga ada 2-nya, berarti ini juga salah. Tersisa pilihan jawaban C dan D. Kita tinggal melihat bagian nomor 3 saja. Kita lihat bagian 3. Tape yang terbuat dari singkong. Nah, oke, kita lihat perubahannya dari singkong menjadi tape. Singkong yang semula wujudnya padat, berwarna putih, rasanya manis, kemudian berubah menjadi tape yang rasanya lembut, warnanya putih, rasanya manis, tapi sedikit asam. Berarti ada perubahan dari materinya, ya. Ada perubahan dari komposisi singkongnya menjadi tape ini, sehingga pernyataan nomor 3 ini adalah perubahan kimia. Oke, kita lihat pernyataannya, ternyata ini sudah tepat ya. Jadi poin 3 ini sudah tepat. Sekarang kita tinggal lihat poin 4 dan 6 saja, karena di pilihan C dan D ini hanya ada 4 dan 6. Kita lihat 4. Makanan menjadi basi. Oke, makanan menjadi basi. Nah, kita ambil satu contoh makanan yang sudah basi. Misalkan nasi yang sudah basi. Nasi yang sebelumnya tidak basi itu wujudnya, teksturnya itu agak kasar tapi kenyal, warnanya putih, baunya harum, rasanya manis ya. Kemudian setelah dia basi, teksturnya berubah menjadi sedikit lengket, rasanya juga, baunya juga menyengat, kemudian rasanya asam. Ini membuktikan bahwa terjadi perubahan komposisi lagi pada makanan nasi yang sebelumnya tidak basi menjadi nasi yang basi. Artinya ada penambahan zat baru dari peristiwa tersebut, sehingga untuk pernyataan yang 4 ini perubahan yang tepat adalah perubahan kimia.
Sedangkan pada pernyataannya dikatakan ini adalah perubahan fisika, berarti pernyataan nomor 4 ini adalah pernyataan yang salah. Oke. Nah, sekarang kita lihat poin 4 ini adalah salah, berarti pilihan yang C ini juga salah. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk mengefisienkan waktu, supaya kita tidak berlama-lama mengerjakan soal nomor 3, kalian tidak perlu lagi meng-cross check pernyataan yang ini, karena pasti jawabannya adalah D. Ya, tapi karena kita ingin belajar, kita bolehlah kita lihat apa jawabannya yang tepat dari pernyataan 5 dan 6 ini. Oke, kita lihat peristiwanya. Tepung dibuat menjadi donat. Oke, tepung dibuat menjadi donat. Tepung itu kan satu komposisi, sedangkan donat itu komposisinya lebih dari satu. Ada tepung, ada gula, ada ragi, ada mentega, ya. Kemudian digoreng menggunakan minyak. Berarti komposisinya berbeda dari tepung dibuat menjadi donat. Sehingga nama perubahan yang tepat seharusnya adalah perubahan kimia. Sedangkan di pernyataan dikatakan bahwa peristiwa ini adalah perubahan fisika. Berarti pernyataan nomor 5 ini adalah pernyataan yang salah. Oke. Sekarang pernyataan yang terakhir. Kayu dipotong-potong. Oke, kayu yang dipotong-potong. Kayu sebelum dipotong dan setelah dipotong, wujudnya tetap sama, warnanya sama, wujudnya sama, baunya sama, ya. Berarti kayu yang dipotong-potong ini termasuk dalam perubahan fisika. Jadi pernyataan yang nomor 6 ini sudah tepat, sehingga pernyataan yang tepat adalah 1, 3, dan 6. Oke, ya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Masih subtopik yang sama tentang zat dan karakteristiknya. Nah, kita lihat soalnya. Di belakang rumah Reza terdapat sebuah sumur. Sumur tersebut memiliki air yang berwarna kekuningan dan keruh. Cara sederhana yang bisa dilakukan Reza agar mendapatkan air yang layak untuk dikonsumsi adalah dengan cara jadi ada sebuah peristiwa di mana Reza ini ingin membuat airnya yang keruh itu menjadi air yang jernih, ya. Subtopik untuk materi ini adalah tentang pemisahan campuran. Jadi subtopiknya adalah pemisahan campuran. Campuran itu apa? Campuran itu adalah gabungan dari beberapa senyawa, baik secara fisika maupun secara kimia. Contoh dari campuran itu misalkan kita mencampurkan air, gula, dan teh. Ya, itu adalah sebuah campuran. Kita campur kerikil, semen, pasir dengan air. Itu juga adalah contoh campuran. Jadi kita menggabungkan beberapa zat atau beberapa senyawa. Itu disebut sebagai campuran. Nah, terkadang campuran ini ingin kita pisahkan ketika kita membutuhkan beberapa satu senyawa saja atau satu zat saja dari campuran tersebut. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Nah, kita lihat di pernyataan ini. Oke, 4 pernyataan ini adalah contoh pemisahan campuran. Kita bahas yang pertama adalah filtrasi. Oke. Filtrasi itu adalah pemisahan campuran berdasarkan ukuran partikelnya. Misalkan ada campuran yang bergabung itu tapi ukuran dari zatnya itu berbeda. Padat, misalkan air yang dicampur dengan misalkan pasir bercampur dengan kerikil. Nah, itu bisa difiltrasi atau disaring atau penyaringan, ya. Atau misalkan ada campuran air dengan pasir. Nah, itu ukuran partikel air dengan partikel pasir itu berbeda. Sehingga cara yang bisa kita gunakan adalah dengan cara penyaringan atau
filtrasi. Nah, yang kedua yang ada di pernyataan ini adalah kristalisasi. Nah, kristalisasi itu adalah pemisahan campuran berdasarkan kemampuan dari benda atau zat ini untuk mengkristal. Nah, contohnya apa? Misalkan ada air yang bercampur dengan garam. Kemudian yang ingin kita ambil adalah garamnya saja. Kita mau mendapatkan garam dari campuran air dengan garam tersebut. Nah, kita bisa menggunakan konsep kristalisasi. Kenapa? Karena garam itu adalah zat yang bisa mengkristal, bisa berubah dari cair menjadi padat, ya. Jadi dia mengkristal dari cair menjadi padat. Nah, sehingga untuk mendapatkan garam dari campuran air dan garam itu, kita bisa menggunakan cara kristalisasi. Jadi air dan garam yang bercampur itu dipanaskan dulu. Nanti di ujung-ujung wadah itu akan berkumpul kristal-kristal garam. Jadi nanti yang padatnya itu adalah sudah berpisah dengan air, yang tinggal adalah airnya, sedangkan yang tinggal adalah airnya akan menguap, sedangkan garamnya akan mengkristal di ujung-ujung wadah. Itu disebut sebagai kristalisasi. Kemudian cara yang ketiga adalah kromatografi. Kromatografi ini adalah berbeda lagi konsepnya dengan filtrasi dan kristalisasi. Kromatografi ini adalah pemisahan campuran berdasarkan fase zat bergerak dan diam. Fase gerak dan diam. Contohnya misalkan di dalam spidol itu kita mau memisahkan gabungan-gabungan warna yang ada di dalam spidol. Kita bisa menggunakan konsep kromatografi. Kita teteskan tinta spidolnya di tisu. Jadi nanti zat yang bisa bergerak itu akan bergerak ke atas, sedangkan yang tidak bisa bergerak dia akan diam. Jadi kita akan lihat fase geraknya. Zat yang lebih mampu untuk bergerak atau fase geraknya besar, maka dia akan berada di bagian paling atas di tisu tersebut. Jadi nanti akan terpisah berdasarkan fase geraknya. Kemudian ada namanya sentrifugasi. Sentrifugasi ini adalah pemisahan campuran dengan memanfaatkan gaya sentrifugasi. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya sentrifugasi? Kalau kalian pernah melihat mesin cuci di bagian pengeringnya itu, kalau kita mau mengeringkan pakaian, itu kan ada spinnernya, ada pengeringnya yang berputar-putar itu. Nah, seperti itulah konsep pemisahan, konsepnya pemisahan campuran dengan sentrifugasi. Jadi zat yang akan kita pisahkan, campuran yang akan kita pisahkan itu kita masukkan ke dalam benda yang bisa berputar. Nanti dia akan berputar. Nah, benda yang lebih padat, zat yang lebih padat dari campuran itu, dia akan mengendap di bagian bawah, sedangkan zat yang lebih ringan dia akan mengendap di bagian atas. Jadi akan terpisah antara partikel padat dan partikel cairnya. Yang lebih padat partikelnya dengan ikatan partikelnya lebih padat, dan yang ikatan partikelnya lebih ringan itu akan berpisah dengan memanfaatkan gaya sentrifugasi. Nah, sebenarnya masih ada lagi contoh pemisahan campuran yang lain. Ada juga namanya destilasi, ada namanya juga sublimasi. Nah, kalian bisa mencari materi-materi ini untuk tambahan kalian, karena belum tentu soal yang kalian dapatkan di ujian sekolah ini akan sama persis dengan soal yang ini. Jadi supaya kalian bisa
ada tambahan materi, kalian silakan mencari, membuka kembali buku catatan, mencari di YouTube, buka kembali catatannya, kalian cari seperti apakah pemisahan campuran dengan menggunakan konsep distilasi dan konsep sublimasi ya. Nah, ini yang Ibu bahas ini 4 ini adalah untuk kebutuhan soal saja ya. Nah, kita lihat kasusnya adalah campurannya air yang berwarna kekuningan dan keruh, berarti airnya ini bercampur dengan tanah liat ya. Oke, nah supaya bisa berpisah antara air dan tanah liat ini, kira-kira kita menggunakan proses yang mana? Kita lihat yang pertama, filtrasi berdasarkan ukuran partikelnya. Apakah ukuran air dan tanah liat itu berbeda? Ya, bisa ya. Jadi kita bisa menggunakan konsep filtrasi. Mungkin kalian pernah melihat di daerah-daerah yang airnya keruh itu, mereka membuat alat penyaring dengan memanfaatkan kerikil, batu ya. Jadi itu adalah alat-alat filtrasi. Jadi nanti yang keluar dari alat filtrasinya itu adalah air yang bening, sedangkan sisa tanah dan lumpurnya itu akan berada di bagian atas ya, karena ditahan oleh penyaringnya atau filtratnya, oleh batu kerikilnya ya. Jadi cara yang tepat untuk mengatasi masalahnya si Reza ini adalah dengan menggunakan cara filtrasi, karena ukuran partikel air dengan partikel tanah liat atau lumpur itu berbeda. Ya, lanjut soal nomor 5, masih pada subbab yang sama, zat dan karakteristiknya, tapi submaterinya berbeda. Nah, kita lihat soalnya. Diketahui sifat-sifat zat dari hasil pengamatan beberapa zat. Yang pertama adalah mudah berkarat, kedua mempunyai titik didih yang tinggi, ketiga mudah membusuk, yang keempat mudah dialiri listrik. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk sifat kimia adalah pasangan nomor. Oke, jadi di soal ini disajikan beberapa pernyataan, ada 4 pernyataan. Kalian dipilih tentang sifat-sifat dari sebuah zat. Nah, kalian diminta untuk memilih manakah dari 4 pernyataan ini yang merupakan sifat-sifat kimia. Jadi subtopiknya adalah sifat-sifat bahannya, sifat-sifat zat. Nah, oke, sifat-sifat zat ini ada 2, ada namanya sifat fisika. Sifat fisika itu adalah berkaitan dengan sifat dari zat yang bisa kita amati. Jadi sifat fisika itu adalah sifat yang bisa kita amati tanpa merubah komposisi zatnya. Contoh dari sifat fisika itu, contohnya adalah kerapatan atau massa jenisnya. Ini tinggal kalian hafalkan, massa jenis. Kemudian yang kedua, kekerasannya, kekerasan bahan. Lalu ada sifat elastisitasnya, kemudian daya hantar listriknya, apakah kemampuan zatnya untuk menghantarkan listrik, ini termasuk sifat fisika. Kemudian kemagnetannya, kemampuannya zat ini untuk menarik benda lain. Kemudian kekentalan, lalu ada titik didihnya, berapakah titik suhu, pada suhu berapakah zat ini bisa mendidih. Nah, itu yang dimaksud dengan titik didih ya. Lalu titik bekunya,
Kalau titik beku itu berarti titik atau suhu di mana zat ini akan membeku. Itu juga termasuk dalam sifat fisika. Apakah dia mudah membeku? Apakah dia mudah mendidih? Kemudian ada titik leleh atau titik leburnya. Oke. Jadi ada beberapa poin untuk sifat-sifat fisika. Ada satu, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 sifat bahan yang termasuk dalam sifat fisikanya. Oke, seberapa rapat zatnya, seberapa keras dia, seberapa elastis dia, seberapa bisa dia menghantarkan listrik, seberapa bisa benda itu menarik benda lain, seberapa kental benda itu, bagaimanakah titik didihnya, bagaimana titik bekunya, pada suhu berapa dia bisa meleleh atau melebur. Itu termasuk dari sifat-sifat fisika. Nah, sedangkan sifat yang kedua adalah sifat kimia. Nah, yang termasuk dalam sifat kimia itu adalah sifat yang tidak tampak, sifat bahan yang tidak tampak, tidak bisa kita lihat. Ketika zat ini mengalami reaksi kimia. Manakah yang dimaksud dengan reaksi kimia? Misalkan pemanasan, pembakaran, pengkaratan. Nah, itu adalah reaksi-reaksi kimia ya. Contoh dari sifat kimia ini, yang pertama adalah kestabilan. Seperti apakah benda itu stabil untuk tidak berubah ketika mengalami reaksi kimia. Kemudian kereaktifan. Seberapa mampu benda itu bereaksi dengan zat lain ketika mengalami reaksi kimia. Itu disebut sebagai sifat kimia. Kemudian korosivitas, korosia, kemudian yang keempat, korosivitas itu mengalami korosi atau pengkaratan. Itu termasuk sifat-sifat kimia. Jadi kalian hanya perlu menghafalkan 9 tambah 3, 12 sifat ini, dan harus kalian bisa bedakan bahwa sifat fisika itu adalah sifat yang bisa kita amati, sedangkan sifat kimia itu adalah sifat yang tidak bisa kita amati. Ada 9 sifat fisika, sedangkan sifat kimia ada 3. Oke, sekarang kita beralih ke soalnya. Kita langsung lihat saja. Yang ditanyakan adalah manakah yang termasuk sifat kimia. Kita lihat soal yang pertama. Mudah berkarat. Kalau berkaitan dengan pengkaratan, berarti itu adalah korosivitas. Ini adalah sifat kimia. Mempunyai titik didih yang tinggi. Oh, titik didihnya berkaitan dengan titik didihnya, berarti itu adalah sifat fisika. Berarti ini salah. Kemudian kita lihat saja manakah poin yang ada duanya, berarti itu adalah jawaban yang salah. A salah, C juga salah. Tinggal kita lihat yang poin ketiga. Mudah membusuk. Berarti itu berkaitan dengan apakah dia mampu bereaksi dengan berubah dalam proses-proses kimia, berkaitan dengan kestabilannya. Berarti ini juga termasuk dalam sifat
kimia. Oke. Nah, kita tinggal lihat jawaban manakah, pilihan jawaban manakah yang ada poin 1 dan 3, berarti itu adalah jawaban yang tepat. Oke, seperti itu caranya menjawab supaya waktunya lebih efisien, lebih sedikit waktu yang kalian gunakan untuk mengerjakan satu nomor soal. Tapi karena kita ingin belajar, lagi-lagi kita ingin belajar, kita lihat dulu poin yang keempat, mudah dialiri listrik. Berarti ini ada di poin ke-4 pada sifat fisika, berarti ini salah, ini bukan sifat fisika, ini bukan sifat kimia, melainkan sifat fisika. Oke, jadi untuk materi sifat kimia dan sifat fisika, sekali lagi Bu katakan, kalian hanya perlu menghafalkan ini saja. Kalian pahami sifat fisika itu apa? Itu sifat yang tampak, sedangkan sifat kimia itu sifat yang tidak bisa kita lihat ya. Ada 3 sifat kimia dan ada 9 sifat fisika.